Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dosen dan asisten pengajar pengenalan rekayasa dan desain. Kami dari kelompok 2, kelas 47, ingin mempresentasikan PowerPoint kami mengenai tugas dengan judul implementasi teknologi RFID, infrared sensor, dan ESP2CAN dalam otomatisasi pintu tol. Selanjutnya, anggota tim kami terdiri yaitu dari yang pertama Kirana Deswin Salsabila 132 lalu Gregorius David Putra Santoso 132 lalu saya sendiri Cek Armandio 132 lalu Muhammad Faras Hanif 132 dan yang terakhir Damar Raditya Pamudi 132 yaitu adalah latar belakang kami. Jadi kami ingin menciptakan sistem gerbang tol otomatis berbasis sensor, RFID, dan IoT yang diciptakan untuk mengatasi kemacetan serta polusi akibat gerbang tol manual. Proyek ini bertujuan mempercepat proses pembayaran dan mendukung sistem transportasi modern yang lebih efisien. Selanjutnya, tujuan kami di sini, tujuan kami mengambil tugas besar ini yaitu untuk menerapkan teknologi sensor RFID dan microcontroller dalam sistem transportasi modern, lalu mengurangi antrean dan kemacetan di gerbang tol, dan yang terakhir membuat sistem gerbang tol otomatis yang dapat bekerja secara cepat dan efisien. Baik, kemudian masuk ke design thinking dulu. Pertama ada tahap empathize. Di sini kita menerapkan studi literatur dan juga melakukan observasi di mana dapat permasalahan sistem gerbang tol konvensional itu sering diperlukan karena menghasilkan waktu inefisien. Nah, itu dikarenakan proses validasi dari gerbang tol tersebut itu berbasis manual, dan belum lagi juga ada kendala-kendala yang ditimbulkan seperti human error atau operasi-operasi yang lainnya. Bahkan berdasarkan studinya, durasi pelayanan akses setiap kendaraan itu hanya 12 detik setiap kendaraan. Itu cukup lama untuk melayani satu kendaraan. Lanjut. Kemudian kita dapatkan pertanyaannya. Jadi bagaimana kita dapat merancang sistem gerbang tol agar validasi aksesnya bisa diotomatisasikan, jadi tidak muncullah kendala-kendala manual yang membuatnya sehingga solusi itu membuat lebih efisien, nyaman, dan bebas macet panjang. Lanjut. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan sistem thinking dari Understand Divide. Di sini ada causal diagram, di mana intinya di sini volume kendaraan itu membuat kita membutuhkan untuk urgensi digitalisasi, di mana volume kendaraan yang banyak itu bisa menyebabkan stres pengemudi, terus panjangnya antrean, lalu emisi CO2. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kami memikirkan untuk mencari cara di mana kami bisa membuat suatu sistem atau suatu alat yang dapat memudahkan kami untuk bisa mempercepat waktu transaksi dan mengurangi kemacetan. Kemudian dari masalah-masalah tersebut kita mulai brainstorming, dan kita di sini mendapatkan 3 alternatif dari solusinya. Yaitu pertama itu adalah implementasi dari RFID, kemudian menggunakan infrared sensor dan ESP32CAN. Kemudian untuk proyek kedua yang kita pikirkan adalah implementasi QR code, loop detector, dan Raspberry Pi. Lalu yang terakhir adalah implementasi CCTV ANPR, yaitu kamera pendeteksi plat nomor, komersial, dan mini PC. Di sini tuh kita memilih akhirnya adalah RFID ya, dikarenakan lebih efektif dan juga permasalahan-permasalahan itu dari yang ditimbulkan dari 3 alternatif solusi ini, RFID itu paling minim masalah yang ditimbulkannya daripada kedua ini. Lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem thinking dari dietnya sendiri. Seperti yang sudah disebutkan Faras, tadi kami memiliki 3 alternatif solusi, dan yang kami pilih adalah alternatif pertama, yaitu menggunakan sensor RFID, infrared sensor, dan juga microcontroller SP32CAM. Nah, di sini bisa dilihat perbandingan-perbandingannya dengan alternatif 1, 2, 3, di mana alternatif 1 ini memberikan benefit yang lebih banyak daripada kedua alternatif lain. Ini biaya inflasinya lebih rendah, potensi angkanya rendah,
dan keberlanjutan jangka panjangnya juga tinggi. Kemudian kita masuk ke bagian tahap prototype, di mana kita membuat paket. Kita memiliki jantung dari operasi otomatis kita. Kita menggunakan microcontroller Arduino Uno sebagai pusat kendalinya. Kemudian kita memakai instrumentasi lain. Dengan instrumentasi utamanya itu adalah di bagian RFID. Kemudian dibantu dengan motor servo, sensor infrared, layar LCD, serta ISDCAM32 untuk menyimulasikan siklus operasional gerbang tersentuh secara utuh. Kemudian di sini adalah desain untuk arsitektur kita menggunakan SketchUp, di mana terdapat format-format gitu layout dari bagaimana instrumentasi itu terletak dan berada, dan gimana ketika ditaruh di lapangan dalam gerbang validasi aslinya seperti itu. Baik, lanjut. Di sini adalah untuk rangkaian skematiknya ya. Di sini Arduino sebagai pusat jantungnya, kemudian kita menggunakan breadboard sebagai awal dari skematik kita untuk menghubungkan ke instrumentasi lain. Seperti itu ada LCD, servo, LED-nya sebagai penandanya juga, kemudian infrared, RFID-nya, dan ESP32CAM di sini akan terhubung ke Arduino secara kabel ya, untuk mendapatkan validasi lebih lanjut. Kemudian masuk ke uji testingnya ya. Di sini ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah ketika bagaimana kondisi kendaraan ketika melambat, apakah bisa harus sampai berhentikah untuk mengoperasikan gerbang ini. Kemudian kita memperhatikan berapa jarak dari parameter RFID itu yang perlu di-scan terhadap modul RFID tersebut. Kemudian kita juga harus menguji sensor infrared ini, apakah dia bisa di dalam kondisi pencahayaan bagaimana saja, agar bisa cocok di lapangan. Oke. Di tahap testing ini juga kami menemukan beberapa kemungkinan masalah yang dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Yang pertama adalah kestabilan koneksi fisik. Jika koneksi jumper longgar, maka RFID bisa gagal membaca kartu. Akibatnya, palang tidak dapat terbuka dan menyebabkan antrean kendaraan. Lalu yang kedua, ada beban daya bersamaan. Saat ESP32CAM dan servo aktif secara bersamaan, terjadi voltage drop yang membuat microcontroller restart secara paksa. Ini menunjukkan bahwa manajemen daya sangat penting agar sistem tetap stabil. Lalu yang ketiga, kami menemukan kemungkinan false negatif pada RFID. Dalam kondisi tertentu, kartu yang sebenarnya sudah terdaftar bisa gagal terbaca. Dampaknya, buzzer akan berbunyi dan dapat menimbulkan kebingungan atau stres pada pengemudi. Terakhir, konektivitas Wi-Fi yang lemah juga menjadi perhatian. Jika koneksi tidak stabil, foto dari ESP32CAM tidak terkirim ke database. Akibatnya, rekam jejak kendaraan menjadi tidak lengkap. Selanjutnya, kami melakukan testing, tentunya ada refleksi, dan ada beberapa aspek perbaikan yang kami buat. Yang pertama yaitu memutus siklus kegagalan Wi-Fi. Masalah yang terjadi yaitu Wi-Fi lemah, transisi gagal, palang tidak terbuka, kendaraan menumpuk. Nah, solusi yang kami usulkan yaitu tambahkan penyimpanan lokal agar transaksi tetap jalan walau Wi-Fi mati. Dampak setelahnya yaitu antrean berkurang karena sistem tidak bergantung penuh pada koneksi internet. Lalu aspek perbaikan yang kedua yaitu peningkatan kecepatan komputasi. Masalah yang terjadi yaitu pemrosesan gambar ini lama, transisi lama, dan antrean makin panjang. Solusi yang kami usulkan yaitu menggunakan edge computing agar gambar diproses langsung di perangkat dan lebih cepat. Namun dampak yang terjadi yaitu konsumsi listrik bertambah dan butuh sistem pendingin yang baik. Lalu untuk aspek perbaikan yang ketiga, stabilisasi daya dan suhu perangkat. Masalah yang terjadi yaitu suhu tinggi atau dengan tidak stabil. Lalu perangkatnya yang tidak melambat dan akurasinya menurun. Terus yang kami usulkan yaitu atur manajemen daya dan suhu agar infrared sensor dan RFID dan kamera bekerja secara stabil. Lalu dampak selanjutnya itu akurasi pembacaan terjaga dan perangkat tidak mudah rusak meski dipakai cetak.
Oke, lanjut di checkpoint 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan seperti yang sudah dijelaskan Pak saya tadi, kami juga memakai ESP32Cam. Nah, ESP32Cam ini datanya akan dikirimkan melalui 3 platform sekaligus. Yang pertama RMQ, Drive, dan juga Telegram. Untuk tampilan dari RMQ sendiri seperti ini. Di sini ada 2 topik subscribe, yaitu pertama nama dan juga perintah. Di nama ini, SP32Cam ketika dia memotret dan juga mengirimkan ke Telegram bot dan juga Drive, maka dia juga akan mengirimkan ke RMQ dengan nama foto yang diambil. Nah, nama foto yang diambil ini juga sedikit unik. Di sini ada format khusus seperti tanggal dan juga waktu diambil. Sehingga ini bisa kami gunakan untuk mencocokkan dengan database ataupun juga kendaraan yang masuk di jam tertentu. Lalu di sini ada topik subscribe perintah yang dimana kita juga bisa mengirimkan perintah dari RFQ-nya langsung sehingga nanti SP32Cam akan memotret foto. Di sini juga ada tampilan Telegram buat yang mengambil fotonya dari SP32Cam. Nah, di sini juga ada folder drive, di mana folder drive ini juga sebagai database. Nah, tapi perlu diingat juga karena kami menggunakan video webcam, di mana teknologi ini bersifat kurang efisien untuk proyek yang besar. Jadi dengan mengirimkannya ke 3 platform, ada sedikit masalah delay atau juga kestabilan konektivitas WiFi itu sangat berpengaruh. Jadi kadang ada beberapa database yang tidak lengkap. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas coding dari Arduino yang kami pakai. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini logika utama dari Arduino yang kami pakai itu pada awalnya sensor RFID akan mendeteksi UID pada kartu yang ditempel, dan jika ID dari kartu yang ditempel itu terdaftar dalam database lokal kami, pintu gerbang servo akan terbuka, lalu lampu LED berwarna biru akan menyala, serta di layar LCD akan menampilkan akses diterima. Dan jika gagal, lampu LED berwarna merah akan menyala, serta buzzer aktif akan berbunyi secara bersamaan, dan juga pintu dari servo ini tidak akan terbuka. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari codingan ESP32Cam. Lanjut. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ESP32 kami ini akan mengambil gambar setiap 6 detik, dan gambar tersebut akan langsung diubah menjadi format teks base 64 dan juga diunggah melalui HTTP post ke Google Drive, dan juga sekaligus ke Telegram, obrolan Telegram yang seperti di gambar tadi, dan juga publish status ke MQTT. Oke, lanjut saja. Ya, ini juga masih yang coding ESP-CAM kami. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas diagram skematik. Lanjut. Jadi berikut adalah diagram skematik yang memetakan jalur kelistrikan dan juga jalur data antar komponen yang kami pakai di project ini. Jadi modul seperti RFID menggunakan antarmuka SPI ke Arduino, lalu modul-modul komponen-komponen seperti LCD dan menggunakan jalur I2C, sementara servo dan juga buzzer terhubung ke pin PWM dan juga digital. Oke, lanjut. Nah, lalu yang terakhir ini merupakan diagram arsitektur. Lanjut. Jadi di kotak yang bagian kiri bawah menampilkan bahwa Arduino menangani eksekusi mekanis dari sistem gerbang
tol kami tanpa menggunakan internet. Dan di dua kotak lainnya menampilkan bahwa ESP cam kami bekerja secara mandiri, mengambil gambar setiap 6 detik dan juga mengirimkannya langsung ke Google Drive, Telegram, dan juga MQTT. Jadi, jika internet tidak stabil, gerbang dari tol ini akan tetap berfungsi secara normal dan ESP cam-nya akan berfungsi kembali saat internetnya sudah stabil. Oke, lanjut saja. Selanjutnya ada di checkpoint 2. Lanjut. Pada video dokumentasi ini, kami mencoba menempelkan kartu RFID pada RFID sensor. Setelah kartu RFID-nya ditempel, jika kartunya terdaftar, servonya akan kebuka dan anggap jari tersebut adalah mobil yang lewat. Ketika mobil melewati palang, yang dimana melewati infrared sensor juga, maka servonya akan menutup kembali. Nah, itu tadi uji coba ketika aksesnya masuk. Ketika aksesnya ditolak, kami memakai kartu yang berbeda, maka akan ada suara buzzer dan juga tulisan akses ditolak pada LCD-nya. Servo juga tidak jalan dan akan terus menutup. Kami juga mengimplementasikan ketika mobil lewat dan servonya terbuka, ESP32 cam ini akan meng-capture gambar ataupun bisa juga dari RMQ. Ketika sudah diberikan perintah, nanti fotonya juga akan masuk ke aplikasi Telegram tersebut. Dan di RMQ-nya nanti akan muncul nama file fotonya. Seperti itu. Untuk flowchart-nya, prosesnya dimulai ketika kendaraan mendekati gerbang tol. User ini menempelkan kartu atau tag RFID pada RFID sensor, dan RFID sensor ini kemudian akan melakukan scan terhadap kartu tadi. ID RFID yang terbaca kemudian akan dikirim ke Arduino, dan setelah menerima ID RFID tersebut, Arduino-nya akan meminta ESP32 cam untuk mengambil gambar kendaraan. Hasil verifikasi dari ESP32 cam ini kemudian dikirim kembali ke Arduino dan juga ke aplikasi Telegram. Arduino yang menerima seluruh data verifikasi selanjutnya melakukan pengecekan apakah data yang diterima valid atau tidak. Jika verifikasinya gagal, maka aksesnya ditolak dan buzzernya akan aktif. Juga palangnya akan tetap tertutup. Tapi jika verifikasinya berhasil, sistem akan menyatakan bahwa aksesnya diterima, juga palangnya akan terbuka, dan kendaraan diperbolehkan melewati gerbang tol. Ketika kendaraan melewati gerbang, infrared sensor ini akan akan mendeteksi adanya kendaraan yang keluar. Setelah itu, ketika kendaraan sudah lewat, palangnya akan tertutup kembali, dan juga LCD-nya akan menampilkan status sistem aktif tempel kartu. Lanjut. Berikut adalah tampilan LCD. Ada 4 tampilan LCD. Yang pertama ketika LCD ketika menunggu kendaraan yang bertuliskan sistem aktif tempel kartu. Lalu yang kedua, LCD ketika scan kartunya diterima atau tidak. Lanjut.
Yang ketiga adalah LCD gerbang tol ketika kartunya ditolak akan menampilkan akses ditolak. Dan juga yang terakhir, LCD gerbang tol ketika kartunya diterima akan menampilkan akses diterima, silakan masuk. Berikut adalah dokumentasi kerja kelompok kami. Oke, kesimpulannya adalah proyek GTO atau gerbang tol otomatis dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan user dalam proses pembayaran tol. Dengan memanfaatkan teknologi seperti RFID sensor dan juga microcontroller, sistem dapat mengurangi antrean, juga mempercepat akses kendaraan, juga mengefisiensi waktu, serta mendukung perkembangan transportasi modern berbasis otomatisasi. Oke, baik. Sekian presentasi PowerPoint kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, dan kami mohon maaf jika PPT kami kurang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan Kakak Asdos. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PRT kelas 47 Teknik Elektro yang beranggotakan saya Kirana Deswin Salsabila dengan NIM belakang 072. Saya Muhammad Faras Hanif dengan NIM 132 25092. Saya Cevi Armandio dengan NIM 132 25012. Saya Damar Aditya dengan NIM belakang 062. Saya Gregorius Prasantoso dengan NIM belakang 052. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan prototipe proyek kami yang berjudul Sistem Gerbang Tol Otomatis berbasis sensor RFID, ESP32CAM, dan IR sensor. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan barang-barang apa aja sih yang ada di proyek kita kali ini. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini fungsinya buat apa? Itu nih pusat dari apa yang kita kerjakan ini. Pokoknya otaknya itu di Arduino Uno semua. Terus yang kedua ada ESP32CAM. Nah, fungsinya buat ngambil gambar. Jadi ada kameranya, ada kelihatan gitu. Nah, terus yang ketiga ini ada servo. Servo tuh fungsinya biar dia jadi palang. Jadi ntar servo bisa gerak gini-gini. Terus selanjutnya ada LCD. LCD ini buat menyampaikan pesan yang kita inginkan ke pengendara. Terus terakhir ada RFID. Ke berapa nih? Ya, ke sini ada RFID sensor. RFID sensor tuh buat kita ngetap e-money ataupun RFID tag ini. Nah, terakhir ada sensor infrared. Nah, fungsinya tuh supaya ketika mobilnya ini udah lewatin, nanti palangnya bakal nutup lagi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana proyek kita ini bekerja. Jadi pertama-tama si RFID-nya ini akan meng-scan UID dari kartu, yang dimana kalau misalnya berhasil, ini akan terbuka dan lampu biru menyala. Lalu saat mobil keluar, IR sensor akan mendeteksi mobilnya dan akan menutup gerbang tolnya lagi. Namun kalau jika gagal, UID-nya tidak terdaftar dalam database kami, buzzer aktif akan menyala, berbunyi, dan juga lampu LED warna merah akan menyala, serta gerbangnya juga tidak terbuka. Oh iya, dan juga kalau misalnya gagal, LED akan LCD akan menampilkan akses ditolak. Nah ya, kalau berhasil
akan menampilkan akses diterima. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen ESP32 yang terhubungkan dengan RMQ. Di sini kita menggunakan toolsnya MQTT Box ya. Programnya sekian. Pertama, kita melakukan konfigurasi dari MQTT Box-nya, RMQ-nya. Kemudian lanjut lagi kita melakukan PubSub client agar kita bisa menjamin komunikasi antara codingan ini dengan MQTT Box. Jadi ya terjadi publish dan subscribe tersebut. Lanjut, di sini kita menggunakan fungsi fallback, di mana ESP32 akan menerima perintah dari MQTT Box untuk mengambil potret foto. Di sini contohnya, untuk fungsi callback-nya bisa dieksekusi dengan menggunakan perintah foto. Maka ketika kita publish foto, akan muncul di bagian subscribe MQTT hasil fotonya. Hasilnya itu berbentuk teks ya. Ini seperti ini. Coba kita lihat lagi ya. Nantinya akan berbentuk text image seperti itu. Oke. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi lain dari ESP32Camp yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya Fakas. Tadi Fakas sudah menyebutkan tentang yang RabbitMQ. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana ESP32Camp ini mengirimkan foto juga ke platform Telegram dan juga platform Drive. Di sini ada bot token dan juga chat ID, di mana ini sudah di-generate dari Telegramnya langsung. Dan untuk implementasi ke platform Google Drive, di sini ada link khusus untuk memasukkannya ke Google Drive. Dan untuk penerapannya secara langsung seperti ini. Nah, ini di saat di Telegram, si ESP32Camp ini akan memotret terus menerus selama 6 detik dan mengirimkan gambarnya ke Telegram. Di sini terlihat ada mobilnya ya teman-teman. Nah, selain di Telegram, ESP32Camp ini juga mengirimkannya ke Google Drive di sini. Seperti ini. Nah, di sini ada berbagai banyak gambar dan di sini gambarnya itu ada nama spesifik teman-teman. Di sini ada 2026, tahun, bulan dan tanggal dan juga waktunya. Nah, itu untuk ESP32Camp-nya seperti ini. Ini untuk seluruh codingannya. Dan ini untuk codingan dari Arduino-nya sendiri. Di sini didefinisikan untuk pin-pinnya secara langsung. Di sini ada database-nya. Dan di bawah ini adalah settingan untuk RFID dan juga serial pin dari LCD-nya seperti ini. Ketika kartu ditolak dan juga ketika kartu diterima. Nah, ini akses diterima, silakan masuk. Seperti ini. Oke, cukup. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. ID-nya tuh udah kedaftar di Arduino sistemnya ini. Ibaratnya kayak ada database-nya lah. Nih, buat nambahin namanya di sini, buat nambahin ID-nya tuh di sini. Sedangkan kalau yang ini kartu yang nggak terdaftar. Jadi kalau misal kartu yang terdaftar itu kan tadi ID-nya berapa nih? A396 V2 13 ini jadi banget soal.
bolongnya itu kecil gitu. Bisa. Ini kabelnya juga dipanjangin juga sebenarnya bisa kok. Iya, lebih gampang gitu sih. Tapi RFID-nya mana guys? Nah, ini tahu sini. Bentar coba. Sorry, Mas. Iya, RFID. Nah, ini tahu sini. Memang Tahu sini pasti juga. kan dulu. Tahu sini. Ini kan? Camnya mana? Ini kan mau di sini. Nanti kan? Iya. Gini ya. Ini kan udah ya. Ini nggak bisa. Terus dolak bla. Ini nggak nempel ya? Iya nggak nempel. Enggak. Jam 9 sampai sekarang belum balik. Yeay. Toeng. Iya, oh iya deh. Ini nggak dikasih cover, enggak kan? Kasih. Tidak usah. Bebas gua mah.